server ujian ini membutuhkan ID server yang ada di sini dan juga passwordnya. Nah, Bapak Ibu bisa menuju ke menu server dan klien di sini di profil tes uji coba ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan awal uji coba di menu peserta dan sesi. Nah, yang dibutuhkan itu ID server dan passwordnya. Lalu untuk alamatnya, nah Bapak Ibu bisa menuju ke sini ya Bapak Ibu, ujian.anpk.edubrand.id/admin sini. Saya ulangi, untuk halaman server ujian itu berada di ujian.anpk.edubrand.id/admin. Nah, di sini Bapak Ibu untuk akses ke server. Nah, di sini saya jelaskan ini untuk full online ya Bapak Ibu. Nanti untuk semi online akan didemokan oleh Mas Rosid. Yang di sini saya akan mendemokan untuk yang full online terlebih dahulu. Maksudnya, nah, ketika ID server yang dimasukkan itu benar, itu serial number akan otomatis muncul ya Bapak Ibu. Nah, misalkan setelah ID server itu sudah dimasukkan, namun serial number itu belum muncul, dipastikan terlebih dahulu untuk ID servernya benar. Apabila benar, mungkin bisa di-refresh halaman web browsernya ini. Kemungkinan untuk internet Bapak Ibu ada gangguan seperti itu. Oke, misalnya sudah lah, klik masuk. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan awal, Bapak Ibu bisa dicek untuk ID servernya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu kan di sini kan saya menggunakan server 2 ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu karena hanya menggunakan 2 server, saya akan menggunakan 1 komputer saja. Nah, untuk satu komputer itu karena satu web browser itu hanya menyimpan 1 ID server ini, saya membutuhkan dua web browser. Nah, untuk server 1 ini saya bagi menggunakan ke Google Chrome misalkan. Untuk server 2 ini saya menggunakan Mozilla. Nah, karena saya menggunakan Google Chrome, saya cek terlebih dahulu untuk server yang sedang saya buka apakah benar di server 1 ini. Nah, jika sudah, misalkan di server 8 belakangnya 8N9, apakah benar 8N9? Nah, seperti itu. Dipastikan terlebih dahulu yang dibuka Bapak Ibu ID servernya sudah benar yang diinginkan. Lalu pada data sekolah, nah, bisa dicek kembali Bapak Ibu apakah sudah benar atau belum untuk data sekolahnya. Lalu pada daftar peserta ini, nah di sini Bapak Ibu, setiap ID server itu memiliki data berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah di sini untuk daftar peserta di sini di ID server pertama tadi itu hanya menyimpan 10 siswa di sini yang sudah saya bagi tadi di awal. Nah, di sini siswa 1 sampai 10 itu berada di server pertama. Sehingga untuk pelaksanaan ujian atau pengawasan ujian, nah dari siswa 1 mulai dari siswa 1 hingga 10 ini dilakukan di server 1. Seperti itu. Dilihat juga untuk sesinya, hari pertama dan hari kedua di sesi berapa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa berhasil login untuk mengakses server ujian, ketika pelaksanaan Bapak Ibu bisa langsung menuju ke status tes. Nah, untuk status tes di sini, Bapak Ibu untuk memulai ujiannya di sini Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai ujian, Bapak Ibu bisa memilih harinya terlebih dahulu. Untuk literasi dan survei karakter itu di hari pertama. Lalu Bapak Ibu bisa memulai sesinya di sesi pertama terlebih dahulu. Lalu bisa diklik mulai ujian. Nah, untuk token nanti ketika Bapak Ibu diklik mulai ujian tadi, token akan muncul secara otomatis. Nah, token di sini Bapak Ibu tidak perlu membagikannya ke setiap siswanya karena token di sini sudah ada tampilan di halaman siswanya. Nanti saya akan tampilkan untuk tokennya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu membagikannya token tersebut ke setiap siswanya. Seperti itu. Nah, ketika status ujian sedang berlangsung, siswa itu bisa langsung mengerjakan, bisa langsung login.
Nah, untuk mengawasinya, nah Bapak Ibu bisa menuju ke status peserta di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengawasi siswanya. Nah, di sini terdapat waktu mulainya, sisa waktunya, lalu statusnya, stage berapa, dan progresnya. Nah, untuk ini detailnya akan saya tunjukkan ketika saya sudah login ke halaman peserta ya Pak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan juga. Lalu menu ke reset login peserta. Nah, di sini reset login ini Bapak Ibu digunakan ketika siswa misalkan logout atau keluar dari aplikasi. Nah, di situ ketika logout ataupun keluar dari aplikasi itu akan statusnya itu akan disconnect ya Bapak Ibu. Nah, ketika disconnect siswa itu harus ketika login kembali itu harus yang namanya reset login terlebih dahulu. Di situ ketika siswa telah berhasil login, itu ada tombol yang namanya reset login. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih reset login dan reset login dan progress. Ketika pelaksanaan, Bapak Ibu bisa memilih reset login yang biru ini, yang artinya reset login itu siswa bisa login kembali dan meneruskan pekerjaannya. Saya ulangi, untuk yang reset login yang biru ini, siswa bisa login kembali dan meneruskan pekerjaannya. Namun yang merah ini, reset login dan progress, itu siswa bisa login namun mengulang dari awal. Progresnya itu akan di reset atau dihapus. Saya ulangi, untuk yang reset login dan progress ini yang berwarna merah, itu siswa bisa login kembali namun progresnya itu akan terhapus atau memulai dari awal. Oleh sebab itu, ketika pelaksanaan, Bapak Ibu bisa memilih reset login yang biru ini. Seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan langsung ke halaman pesertanya ya Pak Ibu. Saya menggunakan siswa 1 di sini. Nah, untuk siswa diharapkan menggunakan Exambro terlebih dahulu ya Pak Ibu. Untuk misalkan menggunakan Android, siswa bisa mendownloadnya di Play Store, diketikkan dengan nama Exambro Browser Edubrand. Lalu untuk PC, laptop maupun komputer itu bisa mendownload di link yang nanti akan kami berikan untuk Exambro-nya. Itu. Nah, untuk tampilan awalnya di sini ya Bapak Ibu, untuk tampilan awal pengerjaan siswanya di halaman awal siswanya. Nah, di sini Exambro ini hanya tampilannya saja ya Bapak Ibu untuk BIMTEK. Nah, untuk pelaksanaan yang di siswa itu Exambro-nya itu tidak bisa berpindah-pindah aplikasi sehingga siswa akan di-log di aplikasi Exambro ini. Jadi saya jelaskan untuk Exambro ini itu hanya tampilannya saja secara real untuk Exambro yang digunakan oleh peserta. Untuk siswa itu tidak bisa keluar masuk, tidak bisa berpindah-pindah aplikasi ke aplikasi lain seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ketika sudah menginputkan username dan password, bisa diklik login. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi, untuk token Bapak Ibu akan tampil di sini ya Pak Ibu. Untuk tokennya, siswa bisa di-copy lalu dipastikan di sini. Nah, konfirmasi data tes. Nah, di sini siswa diharapkan bisa mengecek terlebih dahulu untuk data dirinya, apakah namanya sudah benar atau mata ujian sudah benar. Untuk hari pertama itu literasi, untuk hari kedua itu numerasi, apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Tanggal lahirnya juga bisa diisi di sini seperti ini, lalu diklik konfirmasi jika sudah benar. Nah, ketika pelaksanaan atau tes yang baru, baik tes literasi maupun tes survei karakter maupun survei lingkungan belajar ataupun tes numerasi, itu setiap siswa hendak mengerjakan itu akan ada namanya konfirmasi tes terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat detailnya untuk materi uji, status tesnya, alokasi waktu, seperti apa, seperti itu. Oke, lalu bisa diklik mulai aja. Nah, di sini tampilan awal untuk halaman pesertanya Pak Ibu. Di sini paling kiri pojok kiri atas itu ada detail nomornya, itu soal nomor 1. Lalu untuk ukuran
font soal itu bisa diubah ya Bu, misalkan terlalu besar bisa dikecilkan, misalkan terlalu kecil bisa dibesarkan gitu. Lalu pada informasi soal ini, nah ketika diklik akan tampil informasi soal yang berupa teks sekarang. Nah di sini kan setelah yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu di awal itu menggunakan MSAT. Jadi steknya akan dibagi menjadi 3 steks. Nah, steks pertama itu steks pertama. Untuk uji coba itu ada totalnya ada 15 ya Bapak Ibu. Lalu jumlah soalnya per steks itu 5, terjawabnya ada berapa, kosong berapa, ragu-ragu berapa, seperti itu. Sisa waktu ada di sini, daftar soal melihat seluruh daftar soalnya. Yang putih ini belum terjawab, yang biru ini itu yang sedang lokasi yang berada. Itu di lokasi soal pertama. Nah, yang bawahnya di sini ada detail nama ujiannya apa, lalu berada di stage berapa, seperti itu. Nah, soalnya seperti ini. Misalnya ada gambar, gambarnya kurang jelas, bisa diklik lalu di zoom in, zoom out, seperti itu. Di bawah, nah di sini ada tombol soal sebelumnya untuk kembali, ragu-ragu, lalu untuk soal selanjutnya, seperti itu. Saya coba untuk mengisinya. Ini, nah seperti yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, ada 5 tipe soalnya. Salah satunya itu ada isian singkat. Nah, di sini isian singkatnya seperti ini. Siswa bisa mengetikkan angka ataupun huruf sesuai jawabannya. Begitu. Nah, di sini untuk nomor 2. Sini adalah menjodohkan gitu. Nah, misalkan siswa ragu-ragu bisa klik ragu-ragu. Nah, kita lihat lagi untuk daftar soalnya. Untuk yang hijau itu siswa sudah mengerjakan atau soal sudah terjawab. Yang nomor 2 itu soal ragu-ragu. Seperti itu. Bisa diklik kembali untuk nomor 2. Misalkan ragu-ragunya sudah dipastikan sudah tidak ragu-ragu lagi, bisa di-uncheck lagi untuk ragu-ragunya. Nah, di sini untuk esainya. Seperti ini, saya coba. Nah, untuk benar salah ini. Lalu ini multiple choice-nya, bisa lebih dari 1. Oke. Nah, saya akan tampilkan untuk halaman server tadi ya Bapak Ibu, agar lebih jelas lagi. Bentar. Nah, di halaman status peserta yang tadi saya bilang, nah di sini Bapak Ibu bisa mengontrolnya. Nah di sini terdapat sisa waktunya berapa, status ujiannya apa, misalkan karena literasi dan numerasi itu masuk AKM, jadi ujiannya ujian AKM. Misalkan siswa sedang mengerjakan survei karakter maupun survei lingkungan belajar, itu masuknya ke ujian survei itu. Nah stage-nya akan terlihat di sini, stage pertama. Misalkan siswa stage 2 maka akan stage 2 AKM 2, stage 3 kan AKM ketiga, seperti itu. Nah, progresnya di sini 5/5. Artinya 5 soal sudah terjawab dari 5 soal, seperti itu, Pak. Seperti itu Bapak Ibu untuk progresnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengklik di sini di checkbox di sini, misalkan diklik. Nah, di sini terdapat berbagai macam tombol, ada 3. Yang pertama tambah waktu. Nah di sini Bapak Ibu bisa menambah waktu. Misalkan siswa tersebut mengalami kendala di perangkatnya. Nah, karena ketidaktahuan siswanya sehingga sisa waktu terus berkuras, maka siswa tersebut bisa ditambah waktunya. Nah, contohkan misalkan nggak tambah, ini 1 menit ya Bapak Ibu dimasukkan. Misalkan 10 menit bisa ditambah ke 10 seperti ini. Klik OK. Kembali lagi ke sini. Nah, sini akan dapat notifikasi Anda menjalankan tambahan waktu selama 10 menit. Nah, di sini sisa waktunya juga bertambah menjadi 55 menit seperti itu. Lalu ada juga untuk kirim pesan.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pesan yang ditujukan ke siswanya. Misalkan seperti ini. Nah, pesan dari Proktor. Halo, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke stage selanjutnya. Nah, tadi, saya lupa menjelaskan, untuk stage itu, stage di, bentar, di stage, nah, untuk di step stage terakhir, di soal terakhir di step stage itu, tombol soal selanjutnya itu akan berubah menjadi stage selanjutnya. Nah, ketika diklik, nah di situ akan ada konfirmasi terlebih dahulu, ada peringatan. Nah, peringatannya ketika Anda masuk ke stage selanjutnya, itu Anda tidak dapat kembali ke stage sebelumnya. Yang artinya ketika misalkan siswa tadi telah selesai di stage pertama. Nah, ketika ingin dilanjutkan ke stage kedua, dan sudah mengklik selesai stage selanjutnya, itu siswa tidak bisa kembali lagi ke stage awal atau stage semula. Oleh sebab itu, ketika ada konfirmasi ini, pastikan untuk jawabannya sudah dirasa sudah benar dan sudah pasti dan sudah yakin, Ibu bisa langsung diklik selanjutnya. Itu. Misalkan masih ragu-ragu bisa klik batal agar dicek kembali untuk jawabannya. Seperti itu. Lalu saya tampilkan kembali untuk, nah, tadi ya Bapak Ibu, stage-nya juga berubah ke stage kedua, mengikuti status terakhir siswanya. Lalu untuk hentikan siswa ini, nah di sini misalkan ada perangkat siswa yang tadi yang terkendala, lalu agar waktunya tidak terkuras terlalu banyak, itu bisa diklik hentikan siswa seperti ini. Nah, lalu bentar, saya coba sini. Nah, lalu siswa tersebut bisa berpindah ke perangkat yang lain. Dan tampilannya seperti ini. Perhatian ujian telah dihentikan oleh Proktor. Nah, lalu siswa bisa login kembali di perangkatnya yang baru seperti tadi. Nah, ketika siswa sudah hendak login, nah di sini terdapat tombol reset peserta. Nah, tugas siswa tersebut itu harus mengklik reset peserta agar siswanya bisa mengirimkan request atau mengirimkan permintaan untuk dilakukan reset login agar siswanya bisa login kembali. Jadi misalkan siswa tersebut ditampilkan reset peserta ini, nah siswa harus mengklik reset peserta ini. Seperti itu. Oke, saya kembali ke halaman. Nah, lalu tadi terdapat notifikasi. Nah, untuk tugas Proktor itu jika ada tampilan notifikasi ada permintaan reset, bisa ke reset login peserta ini sini. Nah, pastikan nama siswanya muncul ya Bapak Ibu. Misalkan belum muncul, dipastikan untuk sudah menekan reset peserta tersebut. Nah, jika ada nama siswanya, bisa diklik checkbox di sini, klik reset login. Apakah mungkin? Ya. Oke. Lalu kembali ke halaman siswanya. Masukkan token kembali. Konfirmasi tes kembali. Nah, siswa bisa langsung mengerjakan kembali, mulai dari yang terakhir dikerjakan. Terakhir yang saya kerjakan adalah cek kedua. Nah, di sini saya bisa meneruskan kembali seperti itu. Jadi, misalkan ada permintaan reset login, Bapak Ibu bisa mengklik reset login yang berwarna biru agar siswanya tidak mengulang dari awal, agar siswanya bisa meneruskan pekerjaannya seperti yang terakhir, seperti itu. Oke, saya langsung saja loncat ke stage selanjutnya, itu di stage terakhir. Nah, pada stage di nomor terakhir, stage terakhir di sini, itu tombolnya itu juga akan berubah menjadi selesai ujian.
Ketika diklik itu ada peringatan kembali, konfirmasi selesai, semua stik sudah selesai. Yakin ingin menyelesaikan ujian, misalkan yakin, diklik selesai ujian, maka akan menyelesaikan tes AKM-nya, literasi maupun numerasi. Jika misalkan ragu-ragu, bisa diklik batal. Misalkan yakin, diklik selesai ujian. Nah, itu yang tadi. Untuk hari pertama itu literasi dan survei karakter. Ketika literasi sudah selesai, itu siswa masih mengerjakan survei karakter. Nah, setelah selesai tadi klik selesai, itu akan ditambahkan kembali untuk konfirmasi tes untuk survei karakter. Jadi setelah selesai selesai literasi, itu siswa belum dipastikan benar-benar selesai, yaitu masih ada ujian kembali, ujian survei karakter. Itu. Nah, di sini untuk survei karakternya masih sama, ukurannya sudah bisa dirubah sama seperti survei tadi. Coba saya isi beberapa. Ini. Oke. Sudah, misalkan 6. Pertanyaan saya langsung loncat ke soal terakhir, klik selesai. Nah, karena ada konfirmasi kembali, misalkan yakin, klik selesai ujian, misalkan tidak yakin, bisa klik batal. Klik selesai ujian. Nah, di sini siswa misalkan sudah benar-benar selesai semuanya, siswa akan ditampilkan tampilannya seperti ini. Terima kasih, selamat Anda telah menyelesaikan tryout asesmen nasional. Seperti itu. Lalu tampilan status di halaman server ujian itu seperti apa? Nah, di menu status peserta, statusnya akan selesai seperti ini. Strik terakhir yaitu survei karakter. Progresnya saya tadi mengisi 6 soal yang terjawab 6 dari 10 soal seperti itu. Jadi misalkan siswa dirasa sudah selesai, bisa dicek di status peserta, statusnya apakah benar-benar selesai ataupun belum. Seperti itu, Bapak.